Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berlatar belakang pengkhianatan. Film ini berjudul The Bourne Ultimatum, menceritakan tentang seorang pria yang mau tak mau menyembunyikan identitasnya ketika ia menjadi pria nomor 1 dari jajaran buronan CIA. Hal itu CIA lakukan karena pria ini memiliki informasi rahasia yang CIA tak mau terungkap. Lantas, apakah CIA berhasil menangkap pria tersebut? Atau justru pria itulah yang berhasil mengungkapkan rahasia milik CIA? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Jason Bourne yang sedang dalam pengejaran intelijen Rusia. Bourne yang saat itu sedang berusaha kabur terus mencari celah menuju ruang-ruang sempit agar ia bisa bersembunyi. Hingga akhirnya Bourne berhasil menemukan sebuah ruangan untuk membersihkan diri. Ketika Bourne sedang membersihkan dirinya, ia teringat momen di mana dirinya sedang diinterogasi oleh CIA. Namun tiba-tiba saja para intelijen Rusia itu berhasil menemukan keberadaan Bourne dan memintanya untuk segera menyerah. Bourne hanya terdiam. Lalu ketika intelijen Rusia itu mendekat, Bourne langsung menghajarnya dan berhasil mengambil alih senjata miliknya. Akhirnya mereka menyerah dan Bourne berhasil kabur. Kemudian, scene berganti kepada kantor pusat CIA. Kala itu mereka sedang membahas nama dari Jason Bourne. Bourne adalah mantan anggota CIA yang memutuskan untuk bersembunyi setelah ia mengetahui informasi rahasia milik CIA. Karena persembunyiannya, CIA berusaha mencari keberadaan Bourne, bahkan hingga membunuh kekasihnya yang bernama Mary. Kini Bourne ditetapkan sebagai buronan nomor 1 CIA oleh para petinggi. Mereka mendapatkan informasi jika Bourne terakhir kali terlihat yaitu ketika ia sedang berada di Moskow 6 minggu yang lalu. Lalu scene kembali berpindah pada seorang wartawan bernama Simon Ross. Saat itu, ialah satu-satunya orang yang memiliki informasi penting terkait keberadaan Bourne maupun konspirasinya. Ross sering bertemu dengan narasumber-narasumber penting untuk menggali informasi. Kembali ke Bourne, di mana saat itu ia memutuskan untuk menghampiri kakak kandung dari kekasihnya untuk memberitahu jika Mary telah tewas. Pembunuh Mary berusaha untuk menemukan dirinya, dan ia berjanji akan mencari keberadaan pembunuh Mary untuk membalaskan dendamnya. Mendengar kabar tersebut, kakaknya hanya bisa terdiam. Lalu Bourne pergi dengan perlahan. Sementara itu, di satu sisi, Ross berusaha untuk menjelaskan kepada seseorang terkait konspirasi dari Bourne. Ia mengetahui sebuah operasi bernama Blackbriar, operasi hitam CIA yang sangat dilindungi kerahasiaannya. Dan tanpa Ross sadari, ternyata CIA telah berhasil menyadap ponselnya. Sehingga ketika CIA mengetahui hal tersebut, petingginya yang bernama Fossen langsung menetapkan Ross sebagai buronan tingkat 4 NSA. Ia langsung meminta kepada seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Ross, yang ternyata saat itu sedang hampir membocorkan rahasia tersebut. Namun ia berhasil menyadari sesuatu ketika Bourne telah membaca berita dari Ross mengenai dirinya yang menelepon. Ia memberitahu Ross jika CIA sedang mengawasinya. Maka dari itu, Bourne meminta Ross untuk menemuinya di sebuah stasiun kereta pada 30 menit kemudian. Tanpa berpikir lama, Ross dengan cepat keluar dari gedung tersebut dan berangkat menuju stasiun kereta. Agen CIA yang telah dikerahkan untuk mengawasi Ross terus mengikuti pergerakannya kemanapun ia pergi. Setibanya di stasiun, rupanya Bourne menyadari jika pertemuan antara dirinya dan Ross takkan terjadi. Akhirnya ia kembali mengulur waktu dengan menyelipkan sebuah ponsel pada kantong Ross dan kembali menelponnya. Bourne memberitahu bahwa sebuah mobil berwarna silver yang berada di seberang stasiun adalah mata-mata CIA. Ia ingin Ross mengikuti rute yang akan ia arahkan untuknya. Lalu Bourne pun menuntun Ross untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Bahkan demi menjaga keamanan Ross, Bourne rela melumpuhkan beberapa agen CIA secara diam-diam agar Ross bisa aman. Setelah merasa situasi telah aman, Bourne lalu menghampiri Ross. Ia bertanya siapa narasumber dari Ross. Ross menjawab ia tak bisa menyebutkan namanya. Lalu Bourne marah. Ia menekankan kepada Ross jika informasi yang dirinya ketahui bukanlah sekedar informasi koran biasa. Ross bisa terbunuh jika membeberkan informasi tersebut. Ketika mereka sedang berbincang, agen-agen CIA kembali berusaha menyerbu. Akhirnya Bourne meminta kepada Ross untuk bersembunyi terlebih dahulu di sebuah ruangan. Sementara, ia akan berjaga-jaga di luar mengalihkan perhatian dari para agen CIA.
Namun karena Ross merasa ia bisa kabur setelah melihat situasi yang aman, Ross berkata pada Bourne jika dirinya akan segera pergi. Tanpa Ross sadari, penembak jitu telah siap menembaknya dan akhirnya Ross pun harus tewas. Sebelum polisi datang, Bourne dengan cepat menghampiri jasadnya terlebih dahulu untuk mencari informasi tersebut. Kemudian setelah berhasil mendapatkan buku milik Ross, Bourne kembali bersembunyi. Pihak CIA yang bertanggung jawab atas kematian wartawan memberikan pernyataan. Sementara itu, salah satu petinggi yang bernama Pamela amat marah dengan apa yang Fossen lakukan. Mereka tak bisa begitu saja dengan mudahnya membunuh seorang wartawan. Namun Fossen justru membela dirinya dengan menjawab jika ia melakukan hal yang benar. Apabila mereka berhasil menemukan narasumbernya, maka secara otomatis mereka akan menemukan Bourne. Pamela hanya bisa mengalah. Akhirnya ia bersama Fossen bersatu untuk mencari keberadaan dari Bourne. Pamela meminta kepada semua programmer untuk mencari tahu kapan terakhir kali Bourne terlihat dan siapa orang terakhir yang berbicara dengannya. Ia menjelaskan jika Bourne adalah mantan agen CIA yang memiliki kuasa tinggi terkait informasi rahasia milik CIA. Maka dari itu, mereka harus bekerja keras untuk mencari keberadaannya. Kemudian, scene berpindah kembali kepada Bourne yang saat itu tengah membaca data informasi milik Ross. Terlihat di sana sebuah nama Neil Daniels, yang diperkirakan adalah narasumber dari Ross. Alhasil, Bourne pun dengan cepat pergi ke alamat yang tertera di buku tersebut. Setibanya di sana, Bourne langsung menyusup masuk ke dalam kediaman Daniels. Di satu sisi, para intelijen CIA yang berhasil mendapatkan sebuah potongan foto milik Ross berhasil menemukan nama dari Daniels. Pak mengenali siapa itu Daniels. Ia merupakan seorang manajer bank di Madrid. Alhasil karena yakin Bourne akan menghampiri Daniels, Fossen langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh Bourne jika mereka berhasil menemukannya. Karena kini Bourne adalah ancaman terbesar bagi mereka. Tim pun dengan segera mengepung kediaman dari Daniels. Bourne yang saat itu sedang menggeledah berhasil menemukan sebuah foto yang membuatnya kembali teringat akan pelatihan yang menyiksanya. Hal tersebut cukup membuat Bourne mengalami kesakitan akibat trauma yang sangat mendalam. Namun karena ia mendengar suara mencurigakan, Bourne langsung bersembunyi. Agen CIA yang telah berada di depan pintu langsung masuk ke dalam dan mencari keberadaan Bourne. Tetapi mereka melaporkan bahwa Bourne tak terlihat sama sekali. Ketika agen CIA sedang lengah, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh serangan mendadak dari Bourne. Akhirnya mereka berdua berhasil terlumpuhkan dan Fossen kehilangan kontak visual dengan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan dua agen CIA, Bourne tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita bernama Parson. Ia mengaku dipindah tugaskan dari Berlin menuju Madrid. Tak lama kemudian, telepon berdering. Parson lalu mengangkatnya dan memberitahu jika ia tak menemukan keberadaan Parson. Pamela menjelaskan jika Parson adalah agen yang membantu mereka mencari keberadaan Bourne di Berlin. Lalu Fossen memberi Parson beberapa pertanyaan terkait apakah ia menemukan dua agen mereka. Parson menjawab ia melihat agen tersebut telah berhasil terlumpuhkan. Akhirnya Fossen meminta Parson untuk tetap di tempat karena bantuan akan datang dalam waktu 1 jam. Sembari menodongkan senjata pada Parson, Bourne bertanya berapa menit waktu yang ia miliki untuk kabur. Parson menjawab 3 menit. Lalu Bourne menelpon pihak kepolisian untuk merekayasa laporan jika terdapat penembakan di sini. Kemudian mereka berdua keluar dari gedung dan kabur. Mari kita berpindah pada kantor CIA, karena Pamela penasaran dengan apa yang Daniels miliki. Ia secara langsung bertanya kepada Fossen mengenai apa informasi yang Daniels ketahui. Fossen menjawab jika Daniels mengetahui isi dari operasi Blackbriar. Operasi tersebut adalah operasi ilegal milik CIA dalam menjalani setiap misi-misinya, seperti memata-matai intelijen negara lain, lalu membunuh target dan mengekspansi lawan. Hal tersebut akan semakin berbahaya apabila orang seperti Bourne berhasil menemukannya. Mendengar penjelasan seperti itu, Pamela terdiam. Lalu scene kembali pada Bourne dan Parson. Saat itu Bourne memperlihatkan foto Daniels bersama seorang pria yang tak bisa ia ingat. Parson pun hanya memberitahu kepada Bourne jika pelatihan eksperimental itu memanglah berbahaya. Maka dari itu Bourne tak bisa mengingat apapun sama sekali. Karena Bourne berpikir akan semakin berbahaya jika mereka tak segera bersembunyi. Akhirnya Bourne memutuskan membawa Parson bersamanya untuk mencari keberadaan Daniels yang kabur menuju Maroko. Pada pagi harinya, mereka pun langsung berangkat menggunakan kapal feri.
Sementara pihak CIA yang juga telah berhasil mengetahui keberadaan Daniels melalui transaksi banknya langsung mengirimkan seorang eksekutor untuk segera membunuh Daniels. Setibanya di Maroko, Bourne dan Parson langsung menyewa sebuah kamar. Parson yang saat itu masih aktif menjadi bagian dari CIA diwajibkan untuk melapor kepada pusat terkait keberadaannya. Kebetulan Parson berhasil mengetahui jika CIA telah mengirim seorang eksekutor untuk membunuh Daniels. Mengetahui hal itu, Bourne meminta kepada Parson untuk mengirimkan letak keberadaan eksekutor tersebut. Bourne tak ingin membunuhnya, tetapi ia ingin mengikuti kemana eksekutor tersebut pergi. Lalu scene berpindah kepada Daniels yang saat itu sedang termenung. Ketika sedang termenung, ia tiba-tiba mendapat telepon yang memberitahu jika transaksinya telah berhasil. Akhirnya Daniels langsung mengemas semua barang-barangnya dan hendak untuk kembali melakukan misi kabur. Bourne yang saat itu telah berhasil mengikuti keberadaan dari sang eksekutor terus mengikutinya. Sementara Parson diminta untuk berdiam diri di sebuah kafe, hingga Bourne berhasil memastikan Daniels selamat. Namun, Bourne terlalu fokus dalam mengikuti pergerakan eksekutor tersebut. Sehingga ketika Bourne sedang menghentikan laju mobil yang Daniels kendarai, ia tak menyangka jika mobil milik eksekutor tersebut berada di sebuah motor dekat mobil milik Daniel. Alhasil, saat eksekutor itu mengaktifkan bomnya, mobil milik Daniels meledak seketika, menewaskan dirinya di dalam. Bourne yang dekat dengan lokasi kejadian turut menjadi korban. Ia sempat tak sadarkan diri beberapa menit sebelum akhirnya berhasil kembali bangkit dan langsung melarikan diri karena polisi dengan cepat menyerbunya. Di tengah kaburnya dari kejaran polisi, Bourne juga masih berusaha mencari keberadaan eksekutor yang ternyata mendapat tugas dari Fossen untuk membunuh Parsons dan juga Bourne. Mendengar Fossen memberikan tugas seperti itu, Pamela sempat menahannya. Ia memberitahu Fossen jika Parson adalah salah satu bagian dari mereka. Namun Fossen yang keras kepala memberitahunya jika ia melakukan hal yang tepat demi melindungi nama lembaga CIA. Pamela yang tak bisa melakukan apa-apa memutuskan untuk keluar dari kantor. Kembali ke Maroko, karena Parson telah menunggu cukup lama, ia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Tentu Parson meninggalkan setiap barang elektronik yang sekiranya bisa dilacak. Sementara sang eksekutor terus mencari keberadaan dari Parson yang menyatu dengan kerumunan. Bourne yang saat itu berhasil kabur terus melompati setiap gedung demi gedung untuk mencari keberadaan dari Parson dan sang eksekutor yang mencari keberadaannya. Beruntung setelah cukup lama Bourne kabur dari kejaran polisi. Ia berhasil menemukan keberadaan sang eksekutor tepat sebelum sang eksekutor berhasil menemukan keberadaan dari Parson. Akhirnya mereka berdua bertarung untuk berusaha melindungi dirinya masing-masing. Bourne sangat amat kewalahan dengan serangan yang eksekutor itu berikan. Namun karena Bourne cukup berpengalaman, ia berhasil memberikan perlawanan. Hingga akhirnya puncak pertarungan terjadi ketika Bourne berhasil mencekik eksekutor tersebut hingga tak sadarkan diri dan tewas. Setelah berhasil membunuh eksekutor, Bourne langsung meminta kepada Parson untuk memberi sinyal melalui ponsel dari eksekutor jika mereka telah berhasil membunuh mereka berdua. Alhasil pihak CIA langsung menerima sinyal tersebut dan Fossen merasa jika mereka telah berhasil mendapatkan kemenangan. Kemudian Bourne langsung mengajak Parson untuk kembali bersembunyi. Pada malam harinya, Bourne memberitahu jika mereka harus segera berpisah. Akhirnya setelah Parson mengubah penampilannya, mereka berdua memutuskan untuk berpisah. Bourne pergi ke rumah sakit untuk mengambil barang-barang milik Daniels, sementara Parson memutuskan untuk menghilang sejenak. Ketika Bourne tiba di tempat pengambilan barang milik Daniels, ia menemukan serpihan kertas yang menunjukkan lokasi dari kantor pusat CIA. Alhasil ia dengan cepat berangkat menuju kantor tersebut untuk kembali mencari tahu konspirasi yang selama ini terjadi. Di satu sisi, Pamela yang saat itu sedang berada di kantornya tiba-tiba diberitahu oleh salah satu informan jika ternyata Bourne memiliki beberapa nama alternatif, seperti David Webb dan Alberto. Karena khawatir Bourne akan menggunakan nama tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tahu siapa pria yang menggunakan nama tersebut di dalam paspornya. Namun semua itu telat, karena Bourne telah berhasil menyelinap masuk ke dalam sebuah gedung yang tepat mengarah ke area kantor milik Pamela. Kemudian, Bourne menelponnya dan mengatakan jika ia masih hidup. Mendengar suara dari Bourne, hal yang pertama kali Pamela ucapkan adalah terima kasih.
karena Bourne telah memberikan rekaman tersebut padanya. Bourne lalu memberitahu jika mereka sebenarnya sedang berbicara berpapasan. Mendengar hal tersebut, Pamela lantas langsung membalikkan badannya untuk mencari keberadaan dari Bourne. Tetapi semua telah menghilang. Bourne langsung mematikan teleponnya dan kembali kabur. Fossen yang saat itu mengetahui jika Pamela sedang berbincang dengan Bourne langsung menghampirinya dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk menutup akses jalan sejauh 1 kilometer dari kantor pusat. Ia langsung membawa Pamela keluar dari kantor karena khawatir Bourne akan melakukan tindakan yang di luar dugaan mereka. Namun ternyata Pamela mulai tahu apa yang sedang Bourne cari. Ia langsung pergi ke sebuah tempat sendirian, sementara Fossen langsung mengerahkan semua pasukannya untuk mencari keberadaan Bourne dan juga mengikuti kemana Pamela pergi. Ketika Fossen sedang berada di tengah perjalanan, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Bourne yang memberitahu jika Fossen mungkin sedang mencarinya. Fossen yang mendengar suara dari Bourne bertanya terkait keberadaannya. Bourne menjawab jika ia adalah Fossen, maka ia akan duduk di kantornya. Mendengar hal tersebut, Fossen langsung membatalkan operasi dan meminta semua anak buahnya untuk kembali ke kantor pusat. Namun semua itu terlambat karena Bourne telah berhasil mengambil data informasi pribadi yang tersimpan di dalam brankas milik Fossen. Alhasil kini Bourne benar-benar menjadi buronan dari CIA. Fossen meminta kepada semua anak buahnya untuk tak memberikan Bourne celah sama sekali untuk kabur dari kota tersebut. Bourne yang telah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan langsung berusaha melarikan diri dan kembali bersembunyi. Tetapi ia juga harus mencari cara untuk kabur dari kejaran CIA yang berbondong-bondong berusaha menangkapnya. Tak hanya intelijen CIA, Fossen juga mengerahkan beberapa eksekutornya untuk membunuh Bourne di jalan. Namun hal itu tak semudah yang Fossen kirimkan. Karena Bourne berhasil bermain cerdik. Meskipun ia sedang dalam keadaan tertekan, Bourne berhasil memanfaatkan momen sekecil mungkin untuk kabur. Bahkan ketika mobilnya telah ditekan oleh beberapa agen CIA, Bourne masih bisa menyelamatkan dirinya dan ia justru menjebak beberapa eksekutor milik CIA. Namun ketika ia melihat eksekutor CIA dalam kondisi sekarat, Bourne memutuskan untuk tak membunuhnya. Ia lebih memilih kembali kabur. Hingga akhirnya Bourne kembali bertemu dengan Pamela di suatu tempat. Di sana Pamela memberitahu lokasi tempat di mana Bourne menjalani latihan eksperimental. Karena Pamela telah membantunya, ia bertanya mengapa Pamela melakukan hal tersebut. Pamela menjawab jika ia bekerja untuk CIA hanyalah demi membantu dirinya. Lalu Pamela menyatakan niatnya untuk membantu Bourne menyelesaikan semua ini. Namun Bourne menolaknya. Meskipun Pamela telah mengetahui nama aslinya, Bourne tak memperdulikan hal itu. Ia langsung pergi ke alamat yang telah Pamela berikan padanya untuk menyelesaikan apa yang telah CIA mulai. Fossen yang baru saja mendapatkan informasi terkait kode tersebut langsung menghubungi temannya yang sedang berada di sana untuk segera menjauh. Tetapi rekan Fossen memberitahu jika ia akan menahan Bourne selama mungkin sembari menunggu kehadirannya. Akhirnya tak lama kemudian Bourne berhasil menyusup masuk ke dalam gedung pelatihan tersebut. Di mana di sana ia langsung kembali mengingat bagaimana dirinya 3 tahun yang lalu menjadi seorang David Webb. Tak lama kemudian Bourne berpapasan dengan Hirsch, pria yang melatih David Webb untuk merubah jati dirinya menjadi Jason Bourne sang pembunuh. Tak banyak berpikir, Bourne langsung meminta Hirsch untuk memperlihatkan kembali ruangan yang menjadi tempat pelatihan dirinya. Hirsch yang tak bersenjata hanya bisa pasrah dan meminta Bourne untuk tetap tenang. Ia menjelaskan jika semua ini bukanlah suatu kesalahan. Karena Bourne sendirilah yang memilih untuk menjadi seperti ini. Bourne yang masih harus bergelut dengan masa lalunya terus mengingat bagaimana ia ditekan untuk menjadi seorang pembunuh oleh para petinggi CIA tersebut. Sementara di satu sisi, Pamela yang telah diberi informasi oleh Bourne terkait keburukan dari CIA langsung melaporkannya dan mencetak informasi tersebut yang membuat Fossen tak bisa melakukan apa-apa. Pamela kemudian berkata pada Fossen jika lebih baik ia mencari pengacaranya yang handal. Mari kita kembali kepada Bourne, di mana saat itu ia mengatakan jika dirinya bukanlah Jason Bourne, melainkan David Webb. Namun tiba-tiba saja eksekutor yang Fossen telah kerahkan berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Sehingga Bourne memutuskan untuk kabur dengan melompat melalui jendela. Tetapi karena eksekutor yang Fossen kerahkan tak hanya satu,
Alhasil Bourne berhasil tertangkap basah sebelum Bourne melompat. Ia terlebih dahulu bertanya kepada sang eksekutor tersebut terkait mengapa ia ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, sang eksekutor hanya bisa terdiam. Namun tiba-tiba saja Fossen datang dan langsung menembak Bourne yang juga sempat melompat menuju laut. Dan scene terakhir di film ini memperlihatkan sebuah berita yang telah mengumumkan jika pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus skandal Blackbriar, yang dimana salah satu penggagasnya adalah Fossen. Mereka juga mengumumkan kematian dari Bourne yang diduga telah berhasil ditembak mati oleh Fossen. Tetapi setelah 3 hari pencarian, pihak polisi belum menyatakan mereka telah menemukan keberadaan mayat dari Bourne, yang artinya Bourne masih hidup. Tamat.